baiklah, saya akan mulai argumentasi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Mosi ini adalah mosi value judgment, sehingga yang dapat memenangkan perdebatan adalah yang dapat membuktikan mengapa secara prinsip hal ini bisa dijustifikasi dan mengapa dunia itu lebih baik dipilih daripada yang lain. Sebelum itu, saya akan mengkarakteristik 4 kata dalam mosi ini, adalah yang pertama, hilerasi, yang merupakan aktivitas mengolah bahan baku menjadi produk jadi dengan tujuan meningkatkan nilai dari barang tersebut, dan dalam mosi kali ini tertuju pada hilerasi nikel, yang mana artinya adanya pengolahan nikel di Indonesia yang semulanya hanya dijual sebagai bahan baku, namun kemudian berencana untuk diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti ferronikel, stainless steel, dan sebagainya. Yang kedua, keyword Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara berkembang, yang mana karakteristik utama negara berkembang adalah negara yang posisi teknologinya belum semaju negara-negara maju dan rentan untuk hancur karena kegagalan akomodasi ekonomi. Misalnya negara berkembang hancur karena tidak bisa mengembalikan hutang ke negara-negara yang mereka hubungi. Kemudian adanya masalah kesejahteraan hidup yang berkenaan dengan papan, sandang, dan pangan, serta tantangan terbesar sebagai negara berkembang untuk melaksanakan hilerasi adalah kebutuhan investasi besar, teknologi yang canggih, dan isu lingkungan yang perlu ditangani. Lalu yang ketiga, lingkungan lokal, merujuk pada area geografis dan sosial yang dekat dengan tempat tinggal atau aktivitas sehari-hari suatu komunitas, termasuk aspek fisik seperti wilayah, iklim, dan sumber daya alam, serta elemen sosial seperti budaya, norma, dan interaksi antar warga. Lingkungan lokal juga mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari fasilitas umum dan infrastruktur hingga kebiasaan masyarakat dalam hubungan sosial. Lalu yang terakhir, manfaat ekonomi, yang merujuk pada keuntungan atau nilai tambah yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi, investasi, atau kebijakan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ini mencakup peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan dari debat ini adalah kami akan buktikan mengapa hilerasi nikel di Indonesia saat ini jauh lebih banyak memberikan kerugian pada lingkungan lokal dibandingkan memberikan manfaat ekonomi. Masuk kerana argumentasi saya, pertama, mengapa hilerasi nikel di Indonesia pada akhirnya jauh lebih banyak bawa kerugian pada lingkungan lokal secara prinsip. Satu, prinsip tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan mengharuskan kita untuk melindungi bumi kita dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, kebijakan yang mengabaikan dampak lingkungan dan dari aktivitas manusia harus diubah agar kita dapat mencapai keberlanjutan dan melindungi ekosistem. Mengapa prinsip ini bisa dibeli? Lihat pada nyatanya, proses hilerasi nikel akan berdampak pada lingkungan. Satu, kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hilerasi nikel sering melibatkan eksplorasi dan penambangan yang bisa menyebabkan deforestasi besar-besaran dan kerusakan habitat. Deforestasi ini nggak hanya mengurangi luas area hutan, tapi juga mengancam spesies-spesies lokal yang bergantung pada habitat tersebut. Misalnya penambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang udah nyebabin deforestasi yang signifikan yang berdampak pada hilangnya habitat bagi flora dan fauna lokal kayak burung maleo dan berbagai spesies endemik lainnya. Tentunya ini yang kita inginkan, bukan? Yang kedua, pencemaran tanah dan air. Proses hilerasi nikel juga sering menghasilkan limbah berbahaya yang bisa mencemari tanah dan sumber air. Limbah ini kalau nggak dikelola dengan baik bisa mengganggu kualitas tanah dan air yang berdampak negatif pada pertanian lokal dan kesehatan masyarakat. Misalnya di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana limbah dari proses pengolahan nikel telah mencemari sungai-sungai lokal, lalu menyebabkan penurunan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan yang akhirnya berakibat pada aktivitas perikanan tradisional masyarakat. Meskipun pada akhirnya oposisi bilang, sekarang Indonesia udah nerapin green economy, tapi nyatanya nggak semasif itu untuk hilangin dampak lingkungan, soalnya masih ada tantangan dalam implementasi green economy di sektor hilerasi nikel di Indonesia. Tantangan tersebut adalah investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengawasan dan penegakan regulasi, serta masalah terkait dengan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan yang belum seprogresif itu. Ataupun misal oposisi bilang, kalau yang nggak apa-apa nerapin hilerasi nikel yang jauh akan bawa manfaat ekonomi, dan dengan banyaknya manfaat ekonomi nanti bakal rehabilitasi lingkungan. Tapi pada nyatanya rehabilitasi lingkungan seringkali nggak efektif dan nggak dilaksanakan dengan benar. Kerusakan lingkungan kayak pencemaran air dan kerusakan ekosistem seringkali permanen dan sulit dipulihkan. Jadi sebenarnya solusi yang dikasih dari oposisi nggak akan se-eksklusif itu. Yang kedua adalah prinsip kesejahteraan. Prinsip kesejahteraan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Tapi pada kenyataannya, nggak semua individu mendapatkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik dari hilerasi nikel ini. Karena hilerasi nikel ini akan berdampak pada satu, dampak kesehatan masyarakat. Polusi udara dan pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan dan pengolahan nikel dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat lokal, kayak gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Misalnya di Halmahera yang mana udah dilaporin banyak banget peningkatan kasus gangguan pernapasan di kalangan masyarakat sekitar karena debu dan polutan udara dari penambangan nikel. Yang kedua, konflik sosial dan penggusuran masyarakat. Penambangan nikel seringkali melibatkan penggusuran masyarakat lokal dari tanah mereka, yang mana tanpa kompensasi yang memadai. Yang ini bisa menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan. Misalnya di Papua, yang mana masyarakat lokal telah mengalami penggusuran dari tanah mereka untuk memberi ruang bagi aktivitas pertambangan nikel, yang udah nyebabin ketidakpuasan dan ketegangan
antara perusahaan dan penduduk. Lalu yang ketiga, ketergantungan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Ketergantungan pada sektor pertambangan nikel bisa mengarah pada ekonomi yang tidak berkelanjutan dan fluktuatif karena harga komoditas yang dapat berubah-ubah. Ini bisa merugikan ekonomi lokal jika tidak ada diversifikasi usaha. Perlu diingat bahwa dalam debat ini kita harus memilih yang sebenarnya kedua isu sama-sama penting, tetapi siapa yang bisa menunjukkan manifestasinya yang lebih besar dan relevan dengan kondisi Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka dia harus menang. Mari kita lihat lagi prinsip negara berkembang. Sadari bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, tantangan terbesar adalah untuk memastikan bahwa hajat hidup banyak orang itu bisa terpenuhi. Negara berkembang juga sangat mengejar kemajuan ekonomi dalam berbagai bidang, kayak buka aspek investasi, kemudian juga bergabung dengan konfederasi global kayak G20 untuk buka akses ekonomi secara global. Dan ini juga dilakukan oleh Indonesia. Dalam kasus dunia kayak gini, di tengah masuknya hubungan antar negara, alih-alih melakukan hilirisasi nikel yang jauh memberikan dampak buruk bagi lingkungan lokal negara berkembang, maka kami percaya bahwa lebih baik untuk bertahan pada status quo, yaitu menjual produk mentah yang setidaknya tidak memperparah lingkungan lokal. Kami percaya bahwa hilirisasi nikel, walau membawa dampak pada perekonomian, walau ini penting, tapi hilirisasi nikel membawa dampak yang jauh lebih buruk pada lingkungan lokal dibanding ekonomi. Mengapa? Karena yang pertama tadi akan menciptakan kerusakan lingkungan semakin parah, sebab untuk mendukung kegiatan hilirisasi perlu pembangunan infrastruktur kayak jalan, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan yang mana ini bisa menyebabkan deforestasi. Kemudian juga akan berdampak pada permasalahan air dan penurunan kualitas tanah di masyarakat setempat. Nah, meskipun misal oposisi bilang justru lebih banyak manfaat ekonominya, kayak pertama nilai tambah produk. Meski dirasa meningkatkan nilai tambah produk, proses ini memerlukan investasi besar dan dalam teknologi dan infrastruktur. Banyaknya biaya yang dikeluarkan dapat mengurangi keuntungan bersih yang dihasilkan, terutama jika perusahaan tidak mampu bersaing secara global. Kemudian yang kedua, lapangan kerja. Meskipun hilirisasi menciptakan lapangan kerja, banyak pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan tinggi yang mungkin tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Akibatnya banyak tenaga kerja asing yang didatangkan dan mengurangi manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, pendapatan pajak. Pendapatan pajak dari industri hilirisasi bisa tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang harus ditanggung dalam jangka panjang. Pengeluaran untuk rehabilitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat yang terdampak bisa jadi lebih besar daripada pendapatan pajak yang diterima. Manfaat ekonomi tentunya akan tetap dapat dirasakan walau tanpa adanya proses hilirisasi nikel di Indonesia, karena sumber pendapatan negara juga bisa dari aspek lainnya kayak ekspor bahan mentah tadi. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Dengan mengekspor bahan mentah nikel, negara ini bisa memperoleh pendapatan signifikan dari sektor pertambangan. Ekspor bahan mentah juga bisa memungkinkan negara untuk menjangkau pasar global tanpa harus melakukan proses pengolahan yang kompleks. Ekspor nikel ini juga bisa memberikan pendapatan signifikan melalui pajak ekspor dan royalti, yang mana ini bisa berkontribusi pada pendapatan negara dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program pemerintah yang lebih bermanfaat lainnya. Maka dari itu, vote untuk government. Terima kasih. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri sadari apa yang sudah dikatakan oleh government atau kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh government itu nggak bakal terjadi di sisi kami, karena pada akhirnya kami bisa menjamin bahwa pada akhirnya apa yang sudah dikatakan itu bisa diprevent ataupun diperbaiki pada akhirnya, karena jangka panjang yang akan didapatkan dari ekonomi maupun hasil dari hilirisasi nikel ini. Saya akan memberikan beberapa perdebatan sebelum masuk ke dalam argumen. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa tanggung jawab lingkungan tentang bagaimana deforestasi akan terjadi, kepunahan habitat dan lain-lain sebagainya. Juri sadari, hilirisasi nikel dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan inovatif. Misalnya, teknologi pemrosesan yang lebih bersih dan sistem pengelolaan limbah yang canggih dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan investasi yang dalam teknologi, dampak pencemaran dan kerusakan ekonomi ekosistem dapat diminimalisir secara signifikan. Misalnya, beberapa perusahaan di Indonesia sudah menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efisien dan teknologi penambangan ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi deforestasi dan pencemaran. Hal ini menunjukkan bahwa hilirisasi nikel itu nggak harus menjadi ancaman lingkungan jika dilakukan dengan cara yang benar. Itulah mengapa pada akhirnya terus saya akan menjelaskan kenapa investasi dari perusahaan asing atau bagaimana kita melakukan hilirisasi dengan tujuan menarik interest dari investor itu akan berdampak dengan cara yang lebih signifikan secara lingkungan maupun ekonomi bagi Indonesia yang sudah dimention oleh government merupakan negara berkembang. Ketika mereka mention, ketika government mention tentang bagaimana limbah-limbah itu dapat terjadi sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, juri pada akhirnya kita lihat di Morowali, Sulawesi Tengah bahwa hilirisasi nikel itu telah menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, walaupun awalnya tuh akan adanya kerusakan limbah, tapi pada akhirnya kenapa pada akhirnya kami akan membuktikan kenapa ini worth it untuk penjaminan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan bagi negara kita itu sendiri.
Juri sadari ketika di Sulawesi Tengah itu sudah banyak orang-orang yang dapat ribuan lapangan pekerjaan gara-gara hilirisasi nikel ini, dan bagaimana infrastruktur lokal itu tuh dapat ditingkatkan secara signifikan juga. Selain itu, pendapatan dari pajak dan royalti dari industri ini juga berkontribusi pada pendanaan program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuktikan berarti bahwa em, bahwa bahwa pada akhirnya pajak ini worth it atau sesuai dengan yang mungkin awalnya akan mengorbankan lingkungan terlebih dahulu, jual pada akhirnya. Nah, ketika government mention tentang bagaimana kita harus bertahan pada status quo dengan jual-jual barang-barang mentah, juri sadari banyak semua negara ingin increase buat negara mereka sendiri, mulai dari pendapatannya, bagaimana kehidupan kesejahteraan sosialnya, semua orang tuh mau increase, nggak mau cuma stuck, juri. Jadi pahami bagaimana pada akhirnya Indonesia harus bisa memanfaatkan advantage sebagai negara pemilik nikel terbesar di dunia, Juri. Nah, eh karena pada akhirnya green economy mereka katakan bahwa ini nggak bisa terjadi secara oke di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu nggak punya fasilitasnya. Sehingga di sini tujuan kami adalah bagaimana fasilitas ini dapat tercapai, yaitu dengan meningkatkan hilirisasi ini untuk menarik interest dari para investor untuk mendanai Indonesia pada akhirnya sebagai negara berkembang. Juri, saya akan membuktikan pada argumentasi saya. Yang pertama adalah pengembangan industri hilir, di mana industri hilir ini kita bisa menciptakan hilirisasi yaitu menjual baterai, baja tahan karat atau elektronik dan sebagainya, yang pada akhirnya hal ini akan membuat nilai jual dari nikel itu sendiri menjadi lebih tinggi. Sehingga apa? Investor akan jauh lebih tertarik dan mereka akan invest jauh lebih besar buat Indonesia. Yang pada akhirnya ketika kita bisa nyiptain baterai ramah lingkungan atau sesuatu yang sudah jadi, yaitu hilirisasi itu, kita bakal ekspor ke banyak negara, Juri. Lihat di status quo. Indonesia itu didominasi pada bahan mentah yang pada akhirnya nilai jual ekspor itu nggak signifikan, bakal stuck ataupun bakal menurun pada akhirnya, juri. Yang pada akhirnya ketika hilirisasi ini dilakukan, harga jual itu bakal lebih beda. Mereka akan jauh lebih maksimal dalam mencapai keuntungan secara ekonomi. Kenapa? SDA nikel di Indonesia itu berlimpah. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dikembangin. Kenapa? Kita sudah mengalami era di mana kita shifting ke teknologi industri 5.0. Jadi orientasi itu bukan cuma profit aja, tapi bagaimana kita bisa nyiptain sustainability dari sebuah negara kita dan bikin green renewable energy. Itulah mengapa saya membuktikan bahwa eh, eh, hilirisasi nikel ini nggak cuma muluk-muluk memperusak lingkungan dan lain sebagainya, karena adanya regulasi yang ketat dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang mau hilirisasi nikel atau invest dalam Indonesia, mereka harus ngikutin regulasi yang ketat, sehingga mereka harus bersaing untuk bikin green renewable energy dan lain sebagainya. Makanya pada akhirnya orang-orang sekarang tuh contohnya bikin mobil listrik dan lain sebagainya. That's why untuk narik investor ketika kita punya SDA-nya yaitu nikel, negara itu akan jauh lebih butuh Indonesia untuk bersaing. Sehingga kenapa? Hal ini membuktikan bahwa mereka mampu untuk bersaing secara global. Sehingga potensi yang ada di Indonesia itu sebagai negara yang memiliki nikel terbesar, itu tuh harus mendorong investasi asing untuk secara luas invest di Indonesia. Kenapa investasinya penting? Karena di sinilah Indonesia akan terjamin sumber dananya untuk perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Karena itulah tadi ketika government mengkhawatirkan tentang Indonesia nggak bisa untuk bersaing atau mereka nggak mampu untuk bikin income ekonomi yang signifikan, itulah mengapa investasi ini itu diperlukan Indonesia untuk bikin sustainable pengembangan industri di hilirisasi. Yang kedua, masuk organisasi, pendekatan infrastruktur. Invest sama dengan bangun kawasan industri hijau dan lain sebagainya, infrastruktur dan lain itu kan lebih terjamin. Kenapa? Pada akhirnya kalau misalkan government ngomongin kalau misalkan ini akan merusak lingkungan, saya akan buktikan. Investor atau pajak, investor itu akan membayar pajak atau royalti kepada pemerintah. Yang pada akhirnya kenapa? Karena ini ada kontrak perjanjian. Misalkan investor itu take over, mereka bikin kawasan industri di Indonesia, sehingga mereka akan terjadinya keuntungan di dua belah pihak bilateral, yaitu misalkan Indonesia dan Cina misalkan. Mereka bakal narik SDM dan bikin lapangan pekerjaan di Indonesia. Ketika government datang dan mengatakan bahwa SDM Indonesia itu kurang mampu untuk kerja di perusahaan itu, sadari juri Indonesia sudah sangat progresif sehingga lulusan-lulusan sarjana ada di Indonesia itu sudah mampu untuk bersaing, mampu untuk berinovasi. Tapi kenapa? Padahal mereka mampu bersaing secara otak, tetapi secara fasilitas Indonesia masih kurang cukup atau tidak memiliki infrastrukturnya itu. Sehingga kenapa investor ini perlu untuk ditarik Indonesia dengan eh, dengan pengembangan advantage dari
kita pemilik nikel itu. Sehingga CSR ini, misalkan bakal ada CSR, mereka memberikan kompensasi terkait misalnya kerusakan lingkungan atau sebagainya. Gimana pada akhirnya regulasi itu bisa terjalan tetapi tetap ramah lingkungan pada akhirnya. Sehingga juri, war yang di tiga firm itu nggak akan terjadi karena kami tuh bisa menjamin bahwa hal ini akan menguntungkan Indonesia maupun di negara yang diajakin kerjasama juri. Kenapa? Indonesia punya SDA-nya. Apa yang investor perlu? Apa yang investor tertarik? Sehingga pada akhirnya ini akan terjamin di dua belah pihak maupun goals kami yaitu adalah investor itu dapat keuntungan dari apa yang mereka invest. Dan juga mereka bakal ngikutin regulasi yang ada di Indonesia. Itulah kenapa dampaknya itu nggak bakal sebesar itu, tetapi keuntungan secara ekonomi dan lingkungan itu bakal jauh lebih manifesting di kedepannya. Bangga menjadi oposisi. Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya akan merespon 3 respon untuk tim oposisi. 1, tim oposisi tidak menjelaskan terkait konteks sosial ekonomi, kenapa kemudian semua masyarakat mampu untuk bisa beradaptasi terhadap hilirisasi nikel. Karena P1 saya sudah menjelaskan bahwa hilirisasi nikel itu sangat eksklusif pada pabrik-pabrik yang misal sudah terbarui, kemudian masyarakat-masyarakat yang sudah belajar atau memahami terkait dengan hilirisasi nikel. Namun beberapa masyarakat lokal itu masih memahami produksi nikel dalam level yang masih sangat kasar, seperti misal penggalian secara langsung, manual, dan sebagainya, namun tidak pernah mereka memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi dalam konteks hilirisasi nikel. Artinya keuntungan yang disampaikan oleh tim oposisi itu sangat bergantung terhadap bagaimana proses dan aktualisasi yang ada di status quo, bagaimana pada akhirnya hilirisasi nikel benar-benar tercapai di Indonesia. Sehingga keuntungan mereka itu belum bisa dikredit. Tapi kedua, terkait dengan contoh industri nikel di Morowali. Sure, kami setuju bahwa akan ada keuntungan aset ekonomi yang lebih luas. Tapi kami akan flip, justru karena adanya keuntungan dalam konteks ekonomi, artinya ada kerusakan lingkungan yang dilakukan secara konstan di dalam daerah Morowali. Apa yang pada akhirnya masyarakat rasakan, seperti misal polusi udara, pencemaran lingkungan, akses mereka terhadap terhadap bisnis ataupun usaha-usaha dalam konteks agraria, kelautan yang masih berhubungan dengan lingkungan, itu sangat terbatas akibat banyak sekali dampak-dampak yang diciptakan seperti pencemaran lingkungan dan sebagainya. Artinya, justru kerusakan lingkungan yang sustain ini menyebabkan kerugian material yang jauh lebih buruk, karena proses, rehabilitasinya dan proses untuk perbaikannya akan jauh lebih lama dibandingkan menciptakan industri nikel. Tapi saya akan apa yang terjadi dalam perdebatan, di P1 kami dengan juga P1, oposisi. Satu, di sisi kami sudah menjelaskan kenapa secara prinsip hilirisasi nikel di Indonesia buruk. A, karena permasalahan terkait nilai keberagaman hayati di Indonesia sangat luas dan sangat tinggi, sehingga nilai keberagaman hayati bagi negara Indonesia itu dinilai sebagai nilai jual yang sangat tinggi. Namun, ketika ini dipengaruhi dengan limbah seperti produksi nikel yang membuat bagaimana lingkungan menjadi sangat tercemar dan kotor, artinya nilai keberagaman hayati akan semakin berkurang. Seperti contoh pada smeltering yang memanfaatkan energi tidak terbarukan dari batu bara yang menciptakan emisi karbon. Dua, pembangunan kawasan industri hulu ke hilir ataupun hilirisasi yang dijelaskan itu buruk karena kawasan ini membutuhkan lahan yang sangat luas. Kalau misalnya kita lihat bagaimana pembangunan KIHI di Kalimantan ataupun pembangunan IKN yang menghancurkan ribuan hektar daerah yang ada di Kalimantan, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pembangunan industri itu sangat besar dan pada akhirnya penebangan pohon ini berkontribusi pada terbatasnya ruang pengikat CO2 dan produsen oksigen dan kehidupan hewan endemik yang penting di sana akan juga buruk, bukan? Belum lagi ditambah karakteristik negara Indonesia yang sebenarnya sudah sangat tercemar akibat aktivitas industri-industri lainnya yang terjadi sebelum adanya hilirisasi nikel seperti batu bara, nikel mentah, pertambangan, minyak, bumi, gas, dan sebagainya. Artinya aktivitas ini juga pada akhirnya menciptakan dampak yang buruk dan Indonesia sebenarnya sudah dalam kondisi lingkungan yang sangat buruk. Dua, penjelasan kami juga secara teknis sudah menjelaskan kenapa lingkungan tercemar akibat aktivitas hilirisasi. Ini penting karena penjelasan ini adalah fakta yang terjadi status quo. Jadi kalaupun misal oposisi mau argumen A minus, saya rasa penjelasannya nggak akan lebih superior dibandingkan analisis kami yang sudah komprehend dari P1. Karena permasalahan dalam pengolahan bahan baku mineral maupun pertambangan yang berkaitan dengan senyawa pasti akan selalu menghasilkan limbah produksi yang akan berdampak buruk pada lingkungan. Limbah ini nggak akan pernah bisa dihilangkan dari suatu proses produksi, jadi tanpa pun adanya penjelasan lebih dalam, saya rasa ini sudah bisa dikredit. Bottom line-nya apa? Tiga hal.
Satu, ini mempengaruhi bagaimana hak kepemilikan dan penguasaan masyarakat terhadap kekayaan lingkungan lokal. Artinya, mereka yang tinggal di sana, mereka yang jaga daerah itu, tapi mereka tidak punya hak untuk mengutilisasi, karena ini diambil oleh pemerintah, bukan? Artinya sama saja mengambil hak mereka untuk nggak bisa lagi mencari uang, misal pada akhirnya, bukan? Tapi dua, potensi keuntungan devisa negara melalui sektor pariwisata dan nilai jual agraria dan aktuaria juga akan dikurangi. Karena daerah-daerah eksotis seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan nggak akan lagi didatangi oleh bule dan sebagainya, karena ini sudah dikeruk misal pada akhirnya dan menciptakan bekas dari pertambangan nih ataupun industri lain yang bisa pada akhirnya tidak bisa diubah. Masalahnya adalah ini buruk karena keuntungan ekonomi dalam konteks-konteks seperti pariwisata akan jauh lebih terkurangi akibat fokus mereka untuk mengembangkan hilirisasi yang sebenarnya masih belum cukup dewasa untuk dibangun di Indonesia. Tiga, kami berhasil extend kenapa dampak lingkungan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan masyarakat. Prasyarat dari adanya dampak langsung ke masyarakat adalah adanya proses pembangunan hilirisasi yang dilakukan pada negara yang masih sangat berkembang dan minim teknologi yang cukup, seperti karakteristik yang disampaikan oleh P1 saya. Permasalahannya adalah ini mempengaruhi sisi negatif pembangunan hilirisasi dan pabrik manufaktur nikel yang menyebabkan polusi udara karena teknologi yang ada di Indonesia terkait dengan mitigasi limbah ataupun teknologi terbarukan, teknologi dan sebagainya di Indonesia masih sangat tidak signifikan. Artinya, untuk merealisasikan bagaimana contoh teknologi ataupun perkembangan inovasi yang ada di masa depan, seperti yang pemerintah oposisi menjelaskan, sebenarnya membutuhkan beban yang lebih dalam, seperti karakteristik, kemungkinan, likelihood, dan sebagainya, bukan? Tapi empat, kami juga sudah menjawab bagaimana dalam kemungkinan terbaik di sisi oposisi. Kenapa pada akhirnya kalaupun misal adanya investasi asing, itu tidak akan lebih baik di sisi kami. Dalam tiga hal. Satu, investasi kami juga sudah akan ada dan eksis. Karena kami bukan berarti tidak mengekspor nikel, namun kami hanya mengekspor hanya sebatas barang mentah, bukan? Ini penting, karena pasar dan minat negara internasional itu masih sangat menyesuaikan pada nikel ataupun bahan mentah, karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Artinya investasi asing yang melihat terhadap potensi keuntungan investasi juga pasti akhirnya tetap berinvestasi pada produk ekspor yang merupakan nikel mentah karena ini masih menjadi pasar yang sangat diminati dan luas misal pada akhirnya, bukan? Permasalahan di sisi oposisi adalah tidak ada penjelasan terkait dengan bagaimana pada akhirnya kenapa pasar internasional dan investor asing mau untuk berinvestasi di dalam status quo, bukan? Karena permasalahannya adalah tidak ada negara-negara maju yang bisa beradaptasi dengan hilirisasi nikel dari negara Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia, bukan? Artinya kebergantungan atau ekspektasi mereka itu masih dengan keinginan bahwa Indonesia masih mengekspor nikel, bukan hilirisasi nikel, bukan? Sehingga pasar dari negara-negara untuk membeli hilirisasi nikel juga tidak akan terpenuhi karena harganya juga akan semakin mahal, bukan? Artinya juga butuh proses rekonsiliasi dan juga proses, bergen dulu ataupun bentuk promosi terhadap nilai ini, bukan. Tapi dua, di sisi compare di kontra, nilai jual ekspor yang mereka jelaskan juga pada akhirnya akan sangat bergantung terhadap tren atau kebutuhan negara internasional, ataupun terkait dengan industri 5.0 yang pada akhirnya sebenarnya ini masih belum cukup untuk bukan berarti untuk melakukan hilirisasi akan menjadi cukup misal pada akhirnya, karena ini justru berdampak lebih buruk terhadap lingkungan, bukan, yang mana ini berkait sebaliknya dengan industri 5.0. Maka dari itu kami bangga sebagai tim pemerintah.